يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Mu'awanah. Sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musuhab. Dalam perjalanan biasanya ada kan? Ternyampe belakangan biasanya. Ustaz Haji Muhammad Yusuf Romli, Ustaz Yusuf Marzuki, Ustaz Nafis, Ustaz Hizami, Ustaz Hilmani, Ustaz Satibi, para sati semua orang-orang tua kita, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita masih diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur. Kita sama-sama bisa duduk hadir di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim suratul Fatihah, Imamil Fadil Syekh Muhammad Nabi Syafri wa Dusan sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ibrahim Samarkandi sallallahu alaihi wasallam Zaidun Yazid Muhammad Ali wa alihi Muhammad Sahih Usman ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pengajian kita masih dalam babu silaturrahim. Jadi di dalam kita menyambung silaturahmi itu terdapat 10 hal kebaikan ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga udah ya, yang keempat anna fiha farahul malaikah li'annahum yafrahuna bi silaturrahim, bahwa di dalam menyambung silaturahmi itu ada kegembiraan malaikat sebab mereka bergembira dengan adanya orang-orang yang menyambung hubungan silaturahim. Lalu kemudian warabi anna fiha husnul thana minal muslimin ali, bahwa sesungguhnya di dalam menyambung hubungan silaturahmi itu akan melahirkan pujian dari orang-orang yang beriman ya, buat dia, dari orang-orang muslim buat dia. Orang tuh kalau rajin silaturahmi, hadirin, itu orang akan selalu membicarakan dia sebagai orang yang gemar silaturahmi. Dan itu pasti dikenal. Tapi silaturahminya saya bilang kemarin, bukan silaturahmi lagi ada masalah doang datang. Kan lagi kusut urusan apa, urusannya baru datang. Makanya silaturahmi itu sering kita datang. Kadang-kadang ada orang nih giliran saudaranya jadi pejabat baru dia datang. Ya kan? Dulu-dulu enggak pernah datang ke rumahnya. Pasti pertanyaan, "Lu mau ngapain kemari?" Ya, itu kan karena udah pertanyaan mau ngapain kan. Ya Allah, kita kagak enak datangnya, tapi mau bilang apa, emang kita ada butuh sama dia. Urusan tanah ini begitu, dulu kagak pernah datang, giliran dia udah jadi pejabat gini baru pada datang. Itu hadirin, makanya silaturahmi sambung aja. Jangan mandang orang biasa. Belum tentu kalau Allah angkat derajat orang kan bisa aja. Ya, jadi begitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pujian. Orang tuh akan dikenang orang sebagai orang yang rajin silaturahmi. Dulu di Kalibata ada namanya Haji Yajid
Kong Haji tuh biasanya di silaturahmi rajin tuh naik sepeda, dia mampir, umurnya panjang tuh, gitu seger gitu. Hadirin makanya kalau kita begitu, ya silaturahmi yang rajin datang, gitu. Jangan giliran ada maunya doang baru datang. Giliran kita butuh sesuatu kita baru datang. Begitu. Makanya perlunya silaturahmi gitu. Ada acara arisan keluarga datang. Tiba-tiba saudara kita ada yang dapat jabatan tinggi, jadi pejabat. Ya. Kita tadi silaturahmi keluarga nggak pernah datang, tahu-tahu datang ke rumahnya bawa makan, Assalamualaikum lah. Tumben lo datang, ada apa nih? Gitu. Ini bang, ya, itu tumben kata bahasa dah. Nah emang bener jangan marah. Emang lu datangnya begini, lagi ada butuhnya doang baru datang. Itu hadirin rahimakumullah. Ya makanya itu kita punya temen tuh begitu, silaturahmi. Ya kalau ada silaturahmi itu datang, acara-acara apa kumpul datang, ya kumpul kita. Itu. Ya ntar kalau kita ada yang meninggal, karena dia rajin datang pasti yang biasa kumpul, teman kita bininya meninggal no. Ya kita datang. Itu begitu. Oh dia ngawinin no, ayo kita datang yuk rame-rame. Biar kita nggak diundang pada datang teman-temannya. Gitu. Yang biasa pada. Tapi kalau orang yang silaturahmi keluarga kagak datang, arisan keluarga nggak pernah datang silaturahmi itu, yang sebulan sekali. Tahu-tahu mau ngawinin baru datang dah, datang dia. Ya ada maunya doang, mau mengundang. Ntar habis orang pada kondangan dengan nongol-nongol habis itu. Katanya kemarin gua kondangan sama dia, terus sekarang dia undang nggak pernah ada pengajian, dia hilang. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, datang-datang udah. Ya orang juga kayak gitu sekali, dua kali orang udah tandain udah. Dia datang no, paling dia mau ngawinin bener aja. Ustazah, saya mau ngawinin besoknya tolong undangin. Gitu. Ibu-ibu tuh sering begitu. Ya, ibu-ibu. Soalnya kalau ibu-ibu undangannya nggak perlu pakai surat, ya kan? Ibu-ibu diumumin aja. Jadi kalau bapak-bapak di Satibi nggak pakai undangan, dia kagak bakal datang. Aduh undangannya agak ada kata gua. Udah bilangin sih di masjid, bang undangan rame-rame katanya gitu. Kalau bapak-bapak undangan kawinan kagak mau dia, ya undangannya pakai undangan borongan, dia nggak mau. Kalau ibu-ibu mau ibu-ibu, itu makanya tuh ibu-ibu banyak tuh yang ngajinya ngaji modus. Ya giliran dia mau ngawinin, dia ngitung nih kira-kira mau ngawinin sebulan lagi nih. Nah dia datang tuh sebulan sebelumnya, dia tiap Selasa datang rajin, duduk ke depan ustazah dah. Gitu. Ya terakhir saja ustazahnya diamplopin, saja tolong undang ini besok saya mau ngawinin anak ini gitu. Ibu, ini teman kita nih. Gitu. Kalau saya ini emang baru tumben ngaji dia gitu. Lalu jangan marah emang lu tumben ngaji, undang gitu. Ntar habis ngawinin lu datang lagi ngaji, jangan berhenti gituin. Gituin aja udah, jangan pakai kagak enak. Nah modelan begitu. Kita udah inget ya, ntar habis lu ngundang, ntar jangan sampai habis lu ngawinin lu nongol lagi pada. Itu habis ngaji ini terus ngaji, jangan ngaji modus. Gitu. Ya, orang itu kadang ada yang mesti digituin. Emang kadang-kadang pikirannya kurang gitu. Bukan gila, bukan maksudnya emang kadang ya, gayanya udah begitu. Makanya mesti kita jeblakin aja masa bodoh dulu mau marah. Lalu marah, dulu yang butuh mau gue ngundangin. Ini itu. Nah kita ngingetin dia ntar habis ngawinin ngaji datang terus ngaji. Jangan habis ngawinin orang kondangan berhenti ngaji. Gitu. Besok kalau datang lagi saya suruh tuh sekretaris majelis taklim tandain nih ngaji modus ngawinin. Nanti kalau dia nongol lagi mau ngaji, nah dia datang lagi dia. Ustazah datang lagi ngaji kokom. Ya dia rumah nih mau ngawinin penyunat. Bener aja ustazah. Tak tolong nih undangin nih. Udah kagak ada kok kagak bakal undangin lo lagi. Ya itu hadirin rahimakumullah. Ya jadi orang yang nyambung silaturahmi itu akan ada pujian dari orang. Ya. Lalu wal khamis yang kelima anna fiha idkhalul ghammi ala iblis alilana. Ya orang yang menyambung silaturahmi itu di dalam menyambung silaturahmi itu akan melahirkan kegelisahan buat iblis. Iblis gak demen sama orang yang ada nyambung silaturahmi. Wasadis ziyadatun fil umri. Ya nyambung silaturahmi itu
adalah menjadi penambahan buat umur. Jadi umurnya bertambah. Lantas umur bertambah ditambahin. Ya kan yang dulu udah disebutin. Itu bisa aja terjadi kayak gitu. Ya, kalaupun nggak begitu, kebaikannya akan ditulis. Walaupun dia udah mati, karena emang dia biasa silaturahmi, ketika ada perkumpulan pengajian bulanan keluarga, emang masih hidupnya orang ini selalu datang. Dan kalau dia masih hidup, pasti dia datang. Maka dipanjangkan umurnya adalah walaupun dia udah meninggal dunia, pahala dia ngaji, silaturahmi itu tetap dia dapati. Tuh hadirin, untungnya begitu. Lalu yang ketujuh, barokatun fir rizki, ya, menjadi keberkahan buat rezeki. Ya. Orang tuh kalau silaturahmi rezekinya jadi luas, rezekinya jadi banyak. Itu kan minimal kita tuh kalau ada masalah kita bisa ngomong sama teman-teman kita, ya, ganjalan yang ada di hati bisa hilang. Ngapa lu puyeng banget? Puyeng punya anakku belum bayaran mau ngambil ijazah gitu. Dia sih nggak niat minta, dia ngobrol aja, namanya lagi kumpul-kumpul saudara. Berapa duit sih bang ya? Ini 700.000. Ya elah segitu doang, udah nih bayar sama. Nih minjem, kagak gue kasih udah. Tuh, gara-gara silaturahmi begitu hadirin. Ya kalau Allah mau kasih rezeki mah ya Allah jalannya banyak macam-macam. Ya. Lagi pada kumpul rame-rame. Kebetulan ada yang habis gusuran saudara. Ini pokoknya semuanya ngumpul, saya kasih duit 200.000 semuanya. Gitu. Bayangin, 200.000 anaknya doang, bapaknya gope. Gitu. Gitu kalau yang orang yang baik, nah, dia gusurannya 20 miliar. Ya kalau barang duit baru keluar 5 juta aja mah encer. Gitu. Bagiin semua. Makanya doain saya tiap hari gusuran ya, gitu. Tanah siapa lagi lu jual ntar gitu. Itu hadirin rahimakumullah, bagi-bagi rezeki itu hadirin. Lalu kemudian yang ke-8, wasamin surur amwat li'anna al-aba wal ajdad yasurruna bi silaturrahim wal qarabah. Jadi silaturahmi itu menjadi kesenangan buat orang-orang yang udah meninggal. Jadi kalau kita pada silaturahmi itu, makanya kan keluarga kita itu bikin ada pengajian, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Kalau arisan jangan ada jadi berantem. Gitu. Giliran bulan itu dia datang mulu, giliran udah keluar, datang. Kan double jadi tuh, kagak bayar-bayar. Nah, kalau bulan besok dia kagak datang, ya kan? Nah yang nombokin siapa? Itu. Jadi ribet. Udah mendingan kalau ada acara gitu silaturahmi kumpul bareng-bareng, mendingan kita taruh duit tuh arang berapa misalkan nih 50.000 apaan buat konsumsi gitu, konsumsi. Kalau enggak tiap bulan kumpulin ntar setahun sekali bikin acara yang jauhan dikit begitu. Hadirin nabung nih, nabung, pokoknya kita 2 tahun sekali silaturahminya jauhan dikit gitu. Di mana? Cikole gitu. Tahu Cikole nggak? Sasa TV tahu Cikole? Belum pernah ke sono? Ya Allah, sanan banget Cikole Lembang ke sono tuh atas dikit. Yang kemarin ada mobil jatuh tuh, mobil bis. Ya daerah situ kan dekat. Ya. Enak. Macam-macam itu di Bandung ada banyak mana ini, teater ada. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Ada Tangkuban Perahu dan lain sebagainya. Jalan kemana? Gak apa-apa gitu. Jadi kita bisa kumpul bareng-bareng, acara keluarga gitu. Terus kalau bikin acara di luar gitu, bikin lomba-lomba, bikin apaan. Jangan bikin acara udah begitu aja, udah tumpang tidur doang. Itu jangan bikin. Ya, kita baca arwah, kita baca apa gitu, hadirin rahimakumullah. Biar ada kesannya, itu keluarga besar. Dan itu udah banyak dikerjain sama orang-orang kita. Itu hadirin. Ya, itu orang-orang yang udah meninggal dunia girang banget, ya Allah, anak-anak kita tuh lu lihat. Ya, itu dari 2 orang doang. Nih bapak
sama ibu punya anak 15. Bayangin. Ya orang dulu kan anaknya banyak-banyak. Pantas tanahnya lebar. Nah sekarang dari rumah 30 meter, anak 7. Kan bingung gitu. Bingung naruhnya. Gitu kan. Hadirin, orang dulu mah anak banyak. Dari cuman satu biang itu, laki bini, itu setelah berjalan 35 tahun itu bisa jadi banyak banget tuh. Ya kan? Kata orang tuanya di akhirat tuh, lihat tuh. Turunan kita tuh banyak-banyak banget no. No, cucu kita no kayak lu tuh mukanya tuh hidungnya rada mendem dikit ya. Itu begitu. Udah kenalin pada di alam arwah itu mereka pada girang. Karena kan yang kita lakukan dilaporin dan kita bisa ngelihat itu semua. Ya. Itu. Kenapa? Karena orang-orang tua kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita itu mereka itu girang, mereka senang. Ya, mereka girang, senang, gembira dengan adanya silaturahmi ya dan juga menyambung hubungan kekerabatan. Itu jamaah rahimakumullah. Begitu. Nah, itu dibiasain tuh dari keluarga kita. Misalkan nih Nafis punya anak berapa Bang Nafis anak? Anaknya 6 banyak kan gitu kan. Kalau satu anak aja anaknya 3 aja dah. 6 kali 3 udah 18 cucunya. Cucu udah 18. Itu kalau bininya atuh. Kan? Kalau bininya 2 bisa banyak lagi anaknya. Ya kan begitu tuh. Itu dari satu biangnya 6, belum biang 2, belum biang 3 gitu. Itu kumpul banyak ya. Satu waktu bareng-bareng gitu biar pada akur. Jalan-jalan. Itu enggak apa-apa, kontrakan setahun sekali lewat udah. Nih kontrakan pokoknya buat nyewa villa, buat makan berapa nih? Sewa villa sekalian makan. Kita kalau jalan-jalan jangan jadi pada capek, bas sekali bawa cowet lah dibawa jalan-jalan. Kata kagak ada kerjaan bawa penggorengan. Udah biar kayak orang kaya kita kalau jalan-jalan. Catering gitu. Kalau mau bawa makanan tambahan sih boleh-boleh aja udah. Orang kita mau senang-senang kok. Malah jadi bermasak, berantem dimasak. Gua aja yang masak, lu gak enak masakan lu. Dari dulu emang lu bisa masak. Udahlah, nggak usah ribet-ribet kita. Kita pokoknya senang-senang aja di sana. Catering bayar. Gitu. Wah catering mahal, satu orang 100.000. Ya hadirin, ente kalau mau nyari yang murahan gampang. Ya pagi-pagi besok ente nyari tukang nasi uduk. Paling 7.000, 10.000 dah pakai telur. Ente booking nih buat 50 bungkus gitu. 50 bungkus kali 10.000 baru berapa? Gope ya? Baru 500.000 habis. Makan siang nasi padang. Padang yang paket murah tuh, yang nasinya sejempol, yang ayamnya sejempol. Yang serba 10.000. Ya loh. Yang serba 10.000. Nah, baru habis berapa itu? Sejuta, yang pagi 500. Siang ya, kalau 10.000 sama 500.000 lagi ya. Baru habis 1 juta. Nah makan malam gitu. Pecel lele 20.000 dah. Pesen kali berapa? 1 juta. Baru habis 2 juta. Ya, itu hadirin buat 50 orang. Coba kalau kita bayar catering seorang 100, 50 orang berapa? 5 juta. Itu cuma berapa? 2 juta. Lebih murah kan? Murah, nggak pakai masak. Ente tinggal beli aqua air tuh berbanyak minuman. Begitu caranya ngirit. Itu hadirin rahimakumullah. Ya kalau catering di sana paling enggak 100.000. Gitu. Ya, Satbi ya. Udah pernah belum? Ya kalau belum pernah juga gitu. Jadi kayak begitu ya. Kalau bicara ngirit biaya ya begitu hadirin. Ya, lalu kemudian watasi ziyadatun fil mawaddah. Ya. Bertambahnya rasa cinta di antara sesama. Itu kalau kita nyambung silaturahmi, sering ketemu gitu. Makanya hadirin begini, kita itu kalau pengen jadi orang yang kalau orang ngomong sama kita, orang bawaannya demen ngomong sama kita. Gimana caranya? Gampang. Ente biarkan
Kita mau ngomong sama siapa ini? Biar kalau kita ngobrol sama dia, bawaannya dia ngobrol sama kita tuh nyaman, enak, nyambung. Jadi kalau kita nggak ada ditanyain, Ustaz Nafis mana nih? Nggak ada kok. Soalnya kalau ngomong sama dia enak, nggak ada dia rasanya hampa. Gitu. Jadi kalau ngomong sama orang tuh, ya kita mesti tahu tuh orang demennya apa ya. Ustaz Satibi demennya batu cincin. Ya, jangan diomongin miara kambing. Ini cincin waduh, batu. Ustaz Satibi itu batu apa itu? Ngobrol tuh, batu aja ngomongin dah. Batu akik apa ya dah pokoknya gitu. Jadi dia pasti demen. Ya, satu volume gitu. Yang demen mancing, ajak ngobrol mancing gitu. Lu nggak mancing lu, kalau lagi jalan-jalan gitu. Jadi ngobrol mancing. Kemarin gue liat pancingan di sana harganya ada sampai 20 juta lu. Pancingan lu berapa harganya gitu. Gitu ngobrol mancing macam-macam dah tuh. Emang mancing Bang, emang kalau ikan kalau lagi makan itu joran kelihatannya gimana sih? Wah beda. Kalau ikan mas itu mocelnya beda dia. Dia kagak dibawa nyelam, dibawa jalan sama dia. Kayak ketiup angin. Gitu. Itu taunya dari mana bang? Pengalaman. Gitu. Gitu kan? Kalau ikan gerame hilang itu pelampung udah telan udah. Ya kalau mancing gerame itu kalau kita lupa narik itu kita harus bawa pisau. Emang apa? Ditelan itu pancingan. Ustaz sering dulu mancing. Tuh ikan itu yang enak tuh mancing ikan mujair enak dah. Ikan mujair, ikan apa itu yang giginya tajam? Hah? Ikan bawal. Ente mancing ikan bawal kagak pakai neklin, ya putus. Kenal neklin nggak? Saat itu kenal neklin nggak? Nggak pernah mancing berarti, nggak pernah mancing bawal. Karena pakai mancing bawal tuh buat neklin pakai bawal, itu wajib udah. Ya kalau nggak pakai neklin putus. Gitu Ustaz Aziz, kita nggak pakai neklin nih, tarik nih, putus. Makanya di ujung pancingan ada neklin tuh berapa senti tuh, benang baja. Tarik gitu. Mancing. Saya demen juga mancing dulu. Mana empang orang saya pancingin dulu masih kecil gitu. Kalau empang orang tuh yang kagak boleh dipancingin biasanya ditaruhin batang pohonan. Biar kalau kita mancing nyangkut itu pancingan kita. Itu begitu biasa empang yang bukan tempat pancingan pasti ditaruhin batang-batang pohonan gitu. Biar ngapain? Biar kalau ada orang mancing nyangkut tuh di situ. Pokoknya begitu. Kalau tempat pemancingan umum yang kagak ada gituan, ya los gitu. Makanya lihat aja begitu kalau ada empang tuh banyak batang-batang pohonan jeburin, itu bukan tempat mancing, itu tempat orang gedein ikan gitu. Ternak. Gitu hadirin makamullah. Ya. Jadi seperti itu. Ziyadatun fil mawaddah li'annahu idza waqa'a sababun minas sururi wal huzni yajtami'una ilaihi wa yu'inahu ala dzalika. Jadi menambah rasa cinta itu begitu. Kalau terjadi hal yang membuat orang jadi senang atau orang jadi sedih, maka mereka kumpul untuk menolong mereka dalam mengatasi kesedihan. Ya kalau orang lagi meninggal kan pada datang pada. Kalau orang lagi senang ngapain? Ngawinin, nyunatin, atau tasyakuran kawin lagi kan namanya orang hilang itu kan pada datang ngumpul gitu bahagia doain barakallahu laka wa baraka alaikum itu doain gitu. Jadi begitu. Ya itu akan timbul rasa cinta. Wah teman kita ini lagi duka cita nih, bininya mati. Ayo kita hibur dia. Habis itu kita cariin bini baru ntar biar dia jangan sedih. Gitu kan teman kita ada juga tuh yang janda, tak kita amprogin aja kan gitu. Udah lu tenang aja jangan sedih. Gitu hadirin. Nah itu punya teman itu penting tuh. Orang kalau lagi sedih temennya kagak bisa bunuh diri. Apalagi orang yang sama bininya itu kolokan banget. Ya kan kopi minta bikinin, teh minta bikinin, baju mau ke musola ke masjid minta ambilin, nyisir minta sisirin.
tidur usap-usap maunya. Ya Allah tuh kalau model begitu ya. Pokoknya nggak boleh, bininya nggak boleh hilang dikit, cari gitu. Nah bininya ke warung doang beli gas dicari, bini lu malu mana malu katanya. Gua mau ngopi nih gitu. Lagi ke warung bang beli gas, gasnya habis. Tuh kan ada no si Atun suruh bikin aja anaknya. Kagak, gua nggak cocok bikinan dia, gua mau bikinan lu juga lain, resep kalau lu yang bikin. Ya, itu tuh kalau ada laki yang begitu mau bininya mati bengong mulu pasti. Bengong. Bengong. Nah itu perlu temen tuh yang begitu. Udah ada dung, sabarin aja dung, gitu. Ya entar lu sedih paling juga seminggu doang, gitu. Ntar kita ajak main-main ke sono ketemu lagi, gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Itu makanya kita orang laki nih, itu jangan terlalu kebiasaan bergantung. Kopi bikin diri di CCTV ya. Itu karena anak sama bini kalau bikinin kopi beda. Kalau bini udah tahu banget tuh. Emang demenannya dulu kan nih, tahu kopinya. Jadi kopinya biasanya 2 saset, airnya segelas lodong. Jadi kopinya warnanya nggak hitam, coklat kayak teh tua. Itu mah ada model begitu. Ada yang kopi 2 saset, airnya setengah gelas. Itu isinya bukan kopi, ampas mulu. Tapi emang dia demennya begitu. Nah orang tua saya itu kalau ngopi, emang dia pakai gula, nggak ada pakai gula. Itu gelas yang kecil. Itu air setengah, kopinya banyak. Ya Allah. Itu kalau kita nyobain begitu, bukannya air kita telan, kental kopi. Ya Allah nyangkat di tenggorokan, tapi emang dia demennya begitu. Coba air kita tambahin dikit aja dah. Marah-marah. Gitu. Tukar nih. Gitu. Jadi paham, makanya kan kita mesti paham tuh. Makanya kalau saya sih, kalau makanan minuman itu bikin sendiri, nggak pernah bini saya bikinin. Gak cocok saya bikin sendiri aja. Gitu. Ya, cuman kalau saya makan itu piring sama sendok harus sesuai selera saya. Sendok kan ada yang embel tuh. Saya makan dikasih sendok embel, saya buang tempat sampah. Ini sendok begini masih dipiara aja di rumah. Ya Allah. Nah kita mau mau motong daging, ya bukan dagingnya yang bengkok, sendoknya yang bengkok. Nah sendok tipis banget. Orang sendoknya David Corbuzier buat orang sulap dipakai buat makan gitu. Allah sendok. Ada kan sendok yang embel banget ya? Iya, yang selusin harganya 15.000 gitu ya. Ya Allah. Kita taruh nasi banyak kan kita goyang deh. Itu cocoknya buat main gituan tuh sendok tuh. Buat main apa yang gundu tuh, gundu, ya. Gundu taruh deh. Dia goyang-goyang tuh, embel. Ya itu hadirin rahimakumullah. Ya, jadi seperti itu orang tuh kalau ada kasih sayang pada kenal, demen ngumpul. Saudara kita nih ada yang meninggal, kita datang, kita sholat jenazah, ya ngibur dia. Orang itu hadirin, kalau kita datang pada saat dia lagi susah, lagi sedih, itu dia lebih terkesan, lebih ingat daripada kita datang dia lagi acara senang-senang, kawinan dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Itu lebih senang begitu. Makanya hadirin rahimakumullah, biasain itu di dalam keluarga itu ada keakraban kita, ya. Misalkan Ustaz Nafis nih nikah udah berapa tahun sama bini Ustaz Nafis? Ada 40 tahun. 40 tahun kan? Kalau pernikahan perak berapa tahun? 25 ya? 50 emas. Gitu. Nih perak ini udah lewat nih. Ya, 40. Perak itu 25. Sekali-kali tuh ya. Kita tuh kalau punya orang tua nih, wah orang tua kita nikahnya tahun sekian nih, wah besok acara ulang tahun pernikahannya, kita bikin acara yuk. Kita ajak makan di mana? Yang mahalan dikit. Jangan nasi padang, pasaran. Tuh belas itu apa namanya tuh? Yang daging-daging andakar gitu. Booking gitu. Kalau nggak dapat tepat di andakar ngadu sama RT. Gue nggak dapat booking di sono Itu kan wilayah lo. Gue mau ulang tahun emak gue nih, ulang tahun perkawinan, gue mau rayain. Tolong bookingin tempat. 40 bangku. Itu keluarganya banyak. Oh bayarnya berapa duit? Orang makanannya mahal banget. Nggak apa-apa ya, anak-anak patungan tuh. Ya kan gitu, rame ngumpul. Nah, nggak lama kita hubungin tukang restoran. Pak,
saya mau ngerayain ulang tahun, anniversary, wedding anniversary orang tua saya yang ke-41 nih, Mbak Napis. Gitu. Nanti tolong dibuat surprise. Itu di surprise tuh bawa drum band, bung 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 bung, salah. Datang bawa buket bunga semua. Oh, girang pasti, ya Allah, nangis dia, ya Allah gitu. Coba bini gua ada 3 kalau begini banyak. Berapa kali ulang tahun perkawinan kan begitu ada di rumah. Ya jadi kayak begitu. Kalau nggak ulang tahun biasa, ajak orang tua kita. Kan belum pernah. Ulang tahun nggak boleh, nggak apa-apa. Emang ulang tahun kita mau ngapain sih? Emang kita baca Injil mau ngapain? Kagak. Itu kan bagian dari silaturahmi, kita buat surprise semuanya. Itu nggak ada masalah. Yang penting warung bayar makanan. Gitu, Bang. Bikin begitu. Kan kadang-kadang di rumah makan, restoran-restoran tuh biasa aja tuh bagian itunya. Kita mau bikin acara ulang tahun nih misalkan. Ya, nanti bikin itu ya, bikin surprise. Gitu. Datang tuh karyawannya semua dibawa robana, tak dundun. Ini hadroh dari mana gitu? Tahu-tahu ya. Itu hadirin rahimah. Sekali-kali itu bikin sesuatu yang jadi hidup itu nggak monoton. Gitu-gitu aja. Makanya Bang Nafis ini udah 40 tahun, berarti kalau 50 tahun tuh pernikahan emas. Kalau perlu undang teman-teman kita lagi. Undangan, apaan nih gitu? Ini Nafis mau kawin lagi? Bukan. Dia mau bikin selamatan 50 tahun pernikahan emas dengan istrinya gitu. Terus nyewa pelaminan. Itu pakai pelaminan lagi. Itu nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh nggak boleh orang selamatan gitu. Hah? Nah, duitnya enggak. Kalau duitnya ada nggak apa-apa, kecuali duitnya kagak. Itu hadirin rahimakumullah. Ya. Biar kita kenan, oh ya kita nikah nih udah 50 tahun yang nggak berasa. Itu anak-anak kita, cucu, cicit udah pada banyak gitu. Habis itu nggak lama 2 hari mati dua-duanya kan gitu. Itu namanya sehidup semati gitu aja. Hah? Iya kan, alhamdulillah untung gitu kan. Itu berkesan. Begitu. Kalau enggak nih ulang tahun pernikahan kita, ya anak-anak kumpulin tuh video-video dulu. Bikin film, ya. Bikin film, panggil orang tuh suruh edit nih video, ini foto. Ini pernikahan bapaknya nih, anak pertama lahiran, anak kedua, anak ketiga, keempat, kelima, keenam, bikinin video. Kalau nggak ada videonya, foto-fotonya kumpulin, kasih narasi. Gitu. Ketika acara kumpul, setel di TV. Kata bapaknya, lah, ini di TV kok ada gue tuh, mama lo kawin. Gitu. Ini TV apa? RCTI gitu. Iya Pak, RCTI Pak, apa nontonannya udah gitu. Gitu. Dari anak pertama, nih lu tuh lahir tuh, lihat tuh dulu tuh. Lahir lo begitu udah hitam banget lagi lo kan ngelawan mulu tuh. Yang kedua, yang ketiga, ya, ngurusin anak tuh dari kecil semua. Itu kayak begitu. Itu akan menimbulkan kenangan. Anak-anak jadi ingat dulu tuh lo lagi lahir tuh. Gimana gue ngelahirin lu susah. Tuh lo lihat fotonya. Mungkin zaman dulu belum ada video, jarang gitu. Ya. Itu ya kita bisa bikin inovasi macam-macam lah untuk mengenang semuanya. Makanya saya pengen kalau haul itu orang tua saya pengen bikin begitu. Cuman kagak ada video dia lagi ceramah. Dulu kan jarang-jarang ya, ceramah. Tapi nyari fotonya aja saya susah. Nyari foto orang tua saya itu susah. Ya, paling ada beberapa doang tuh gitu. Zaman dulu kan belum ada video. Kalau sekarang orang ceramah pakai videonya di mana-mana di YouTube banyak. Dan dulu belum ada. Ya, lebih enak tuh begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi buat mengenang kebersamaan. Ya. Orang haul itu kan mengenang kematian dia. Jadi kita mengenang bagaimana hidupnya orang itu. Misalkan siapa? Ustadz Haji Muhammad Nafis lahir di Jakarta. Itu ada narasinya ngomong tanggal lahir di kebun kosong. Lalu kemudian istrinya yang namanya ini lahir sekian. Menurut riwayat cerita, mereka pertama kali ketemu di Ragunan sebelah kandang macan. Gitu. Begitu jadi, paling anak cucunya pada ketawa. Ya Allah, bapak belum ketemu di kandang macan. Untung di sebelahnya bukan di dalam kandang kan. Gitu. Cerita panjang, lahir perjalanan semua.
Anak-anaknya ini masih pada kecil. Ini anak pertama lahir tanggal sekian, namanya ini. Itu ada fotonya. Itu kayak begitu hadirin rahimakumullah. Itu loh. Itu tinggal bayar orang doang yang bagian apa? Tukang editing bayar, gua kasih duit 1 juta, lo edit tuh pokoknya. Nih modalnya semua nih. Ada foto, ada video dan lain sebagainya. Udah. Ntar giliran acara tinggal setel, nonton rame-rame itu. Anak cucu kumpul semua, setel. Kalau perlu bioskop kita sewa. Ya, satu teater kita sewa, ya. Setelin film kita doang itu rame-rame gitu. Ya, dong. Kalau duitnya banyak kayak aman udah. Kira-kira bioskop tutup buka jam berapa? Buka jam 11, berarti jam 9 kita bookingnya. Sebelum dibuka. Kan lumayan kan, obyekan juga buat tukang bioskop kan lumayan. Itu hadirin rahimah. Jadi kayak begitu. Ya macam-macam lah cara kita untuk mengenal. Saya yakin misalkan ini. Ada orang di antara kita yang bininya udah meninggal. Lalu kemudian ngelihat video perjalanan hidupnya dulu. Waktu sama bininya, videonya ada dulu masih muda. Sampai kemudian bininya meninggal dunia. Sampai mau dikafanin kita cium. Sampai mau dikuburin. Itu pas saya yakin dia bakal ingat. Saya yakin dia bakal nangis pada ingat itu semuanya. Jadi ingat lagi yang tadi mau minta bagi warisan gak jadi dah. Tuh, lu lihat tuh, lu lagi nangis tuh guling-guling tuh. Babak lu mati nu. Masa sekarang lu romannya ziarah kagak, ya, warisan mulu ditanyain. Ya hadirin rahimakumullah. Ya. Fayakuna lahu ziyadatan fil mawaddah. Maka hal seperti itu, datangnya kita ketika mereka dapat musibah, ketika mereka lagi senang, itu akan menambah kecintaan di dalam hati mereka, saudara. Itu akrab begitu. Jadi kalau nggak ketemu adek rasanya nggak enak, kumpul telepon, bang makan yuk bang, di mana kek? Starbucks bang, jangan warung kopi. Itu Starbucks ya, beres tar gue yang bayar. Kan ada yang kayaan tuh, jadi dia yang bayar, lu yang bayar ya bang, aman udah gitu. Gue siapin 2 juta cukup gak kira-kira? Cukup bang, Starbucks 2 juta mah gitu. Kan sekopi paling 80.000 ya. CTB udah pernah belum? Jamaah, Starbucks ya 80.000 masih murah. Ente kalau ke rest area makan minum kopi tuh, kalau lu kagak nanya dulu tuh, kopi saset yang harganya 3.000 itu dihargain 25.000 segelas. Mau nggak mau bayar gitu. Bang malam-malam berhenti kan ngantuk, maaf ya rest area kagak ada harganya gitu bang. Apa kopi gitu, kopi bikinin bayar berapa? 25 apa 20 gitu ya Allah 25. Mau nggak mau bayar nggak? Bayar dong. Makanya nanya dulu. Kopi berapa bang? 20. Nggak jadi dah. Waalaikumsalam gitu aja udah. Itu makanya kan kalau di rest area tuh kalau makan tuh lihat dulu kalau nggak ada harganya jangan main makan aja. Ntar lu tanya dulu, "Man, ini bakso berapa duit bang?" Gitu. Jangan sampai kita nggak nanya nih bagi makan dah. Tahu tuh orang bayar. Pak bakso berapa semangkok? 95.000. Itu bakso yang ada di mulut keluar lagi. Kaget tuh 90.000. Lu makan 4 mangkok berapa duit? Itu hadirin rahimakumullah. Memang kadang-kadang orang begitu tuh jualan geblok pada. Ya. Lalu kemudian yang ke-10 ziyadatul ajri ba'da mautihi li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi kullama zakaru ihsanahu. Itu orang yang suka nyambung silaturahmi gitu. Itu akan menjadi tambahan ganjaran buat dia, tambahan pahala buat dia setelah dia meninggal dunia. Ya. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang emang suka nyambung silaturahmi itu mereka pasti akan orang kenal, orang akan memanggil dia walaupun dia udah nggak ada, akan menyebut tentang kebaikan-kebaikan orang itu. Sering ngumpul ini kalau masih ada Haji Komar, masih ada Haji Komar enak nih. Ya kita kalau makan-makan gini udah gak bakalan bayar gitu. Gak bakal BS, udah pasti dia yang bayar semua. Habis makan nih, makan-makan udah. Yang nggak pesen lagi. Ini kan kita yang makan, bini kita belum di rumah. Lu pesenin buat bini lu semua. Gitu. Yang bayar siapa? Nah gue yang bayar, lu tenang aja, pokoknya mesen aja udah tuh. Enak gak punya temen begitu? Tahu-tahu mati itu dia. Kita jalan-jalan, turu-turuan jalan, bokek semuanya kan repot. Ini yang bayar siapa ya? Lah masing-masing.
Begitu BS bayarnya udah. Dulu masih ada Jikomar, aman kita. Bukan cuma buat kita doang, buat bini kita, anak kita. Suruh bungkusin buat yang di rumah. Jangan kita doang pada makan di sini. Anak bini nggak ngerasain bungkus. Tuh bayangin. Dia aja masih mikirin bini kita, anak kita. Nah kita kagak katanya gitu. Papa pernah nggak? Misalkan lagi makan durian nih, lagi mampir, wah ada durian loh. Mana? Lagi musim durian sekarang nih ya. Mana tuh? Kalibata gitu, makan durian. Kira-kira bikinin buat di rumah nggak? Jangan gitu. Makanya kan kalau ibu-ibu tuh luar biasa. Ibu-ibu kondangan aja, kondangan. Prasmanan aja masih bungkus tuh. Pisang dibungkus. Masukin pas. Orang kan jatahnya biasanya pisang atu sama aku atu. Pisangnya 3. Gitu. Masukin. Gitu ya Allah. Ya kan? Itu makanya luar biasa. Ya kalau kita juga begitu sih bapak-bapak. Kalau tahlilan ada kue itu kue sisa tuh. Ya itu jangan dibungkus dulu. Ya. Ini baru ditaruh, udah dibungkus aja. Kata temennya gue lagi nyidekin torisol, kata dibungkus sama dia semuanya. Ntar dulu. Gitu. Ya. Makanya tuh kalau ada acara kayak gitu berkat belakangan kasihnya. Ya. Kalau berkat belakangan dia mau bungkus susah, gitu. Dia mau bungkus susah. Tapi kalau berkat udah dikasih, itu udah langsung dituang tuh. Temennya lagi ngeliatin, ada kayak ondel-ondel loh kesukaan gue. Dia baru mau ngambil, piringnya diangkut dituang ke berkat itu. Udah. Makanya berkat belakangan, suruh makan dulu, makan. Ya, nah selesai, baru berkat keluar. Nah kalau berkat keluar. Baru dah tuh. Begitu ada pisang nih sesisir. Bagi-bagi. Nih kagak. Pisang sesisir main tuang aja ke berkatnya, otaknya kagak nih orang nih. Kata dia gue punya anak bayi no gitu. Gue pengen ngambil pisang tuh barang dua biji kayak gitu. Habis sesisir dia gitu. Ya. Begitu hadirin. Terus juga kalau kita makan tahlilan tuh yang jauh-jauh jangan pakai ditarik. Yang dekat-dekat aja kalau emang kita makanan kita demen jauh noh. Ini mau kemana noh sini? Udah beli aja ntar di pasar kaget ya. Ini yang di depan kita aja nih. Soalnya yang di sono juga ada nyedekin gitu. Kata lu kan wilayah lu sebelah sono. Ya, nak kue nggak perlu ngambil kemari-mari. Ini wilayah gue. Ada perbatasannya. Gitu kadang-kadang ada tuh yang model begitu. Ada orang tahlilan pakai rokok di gelas. Baru ditaruh hilang rokoknya. Tok, langsung masuk ke kantong. Gelasnya doang. Ya Allah. Ada nggak di sini yang begitu? saya pernah ngelihat di Cilebut gitu. Kalau di sini saya belum pernah lihat. Itu rokok ditaruh di gelas. Orang kan maksudnya ntar atu-atu ngambil. Ya kalau nggak mau bagi-bagi dah teman-teman yang lain. Nah temennya emang lagi nggak punya rokok. Alhamdulillah ada rokok segelas. Dilihat Samsu lagi. Ya, bukannya rokok Sampurna, Samsu. Kan ada Sampurna kretek tuh yang murah ya. Ini mereknya 234. Ya, bukan 567 bukan. Ya. Kalau 567 tuh rokoknya ada pulinting sendiri tuh yang bikin sendiri tuh. Ada alatnya dijual di YouTube nah, itu. Jadi begitu, ya, bagi-bagi jangan main tuang aja. Tuh orang kayak gitu pikirannya kagak. Gitu. Ama makan di nampan. Ya biar tahu etikanya, makan di nampan, palenya di atas nampan. Yang dari mulutnya jatuh lagi. Kata sebelahnya, gue kenyang banget ngeliat makan begini. Ayo makan dong, ntar aku kenyang dah. Ntar gue warung Padang aja udah beli. Ya Allah, hadirin makan kok. Habis dia nyuap, yang ada di tangannya dituang lagi ke nampan. Ya Allah, hadirin rahimakumullah ya. Iya, yang lain langsung kenyang. Kok kenyang banget gue kalau makan sama dia. Besok-besok kalau kalian tahlilan, lu jangan sama dia deh ya. Gue pindah ya. Orang apalin kalau keseringan. Dan mukanya di atas nampan makan. Nyendoknya kayak gini, makan gini. Makan gini. Yang nggak masuk ke mulut kan pada berjatuhan tuh. Ya temennya yang senampan ngeliatin aja. Aduh.
Ada di sini yang begitu. Gitu, jadi makan tuh nampan, ambil gitu. Ya. Jadi ada etikanya hadirin rahimakumullah. Jangan barangan aja begitu. Ya. Tuh. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengajian tutup tanggal 10 ya. Tanggal 11 ya. Senin malam Selasa tanggal 11. Ya, kita tutup terakhir karena tanggal 13 kita nisfu Sya'ban, malam Jumat insyaallah udah nisfu Sya'ban. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi kita bulan Rajab, bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita berjumpa dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.